Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin video ini buat yai-yai, buat kus-kus, buat ustadz-ustadz, dan semua warga NU yang saya cintai. Nama saya Permadi Arya alias Abu Janda. Saya warga NU Kultural, juga kader organisasi Bandung NU. Izinkan saya, yai, kus, ustadz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Pertama-tama komentar saya itu diviralkan, dipotong tanpa konteks, seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri. Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang sedang provokasi sara, mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas. Ini tweetnya. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Makanya di situ saya tulis Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Jadi yang saya maksud adalah Islam transnasional seperti Salafi Wahabi yang memang pertama dari Arab, yang kedua memang mereka arogan ke budaya lokal seperti mengharam-haramkan sedekah laut yang saya tulis dan lain sebagainya. Jadi bukan Islam Nusantara seperti NU dan Muhammadiyah. Yang saya maksud adalah Islam pendatang dari Arab, yakni Islam transnasional atau Salafi Wahabi. Bukan generalisasi semua Islam. Segitu saja video singkat dari saya ini, semoga bisa menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman. Maklum, jempol menulis saat debat panas, jadi keluarnya suka tidak sinkron. Sekali lagi saya ingin mengucapkan matur suwun, yai, gus, mohon arahannya terus. Saya pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kaum intelektual tua, kaum intelektual muda, kaum intelektual wanita. Selamat bergabung dengan Profesor Agus Kurnia, Gus AA, Ustadz AA Gus, Dokter Zikir. Jadi kalau dulu waktu ada Dokter Zakir, Gus AA nantang Dokter Zakir dengan mengambil nama atau sebutan Dokter Zikir. Berdasar kepada Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Gue tantang si Zakir oleh Zikir. Zakir Jakar. Zikir itu ahli berfikir, ahli berzikir. Zikir Gus AA adalah berfikir, berfikir Gus AA adalah zikir. Itulah yang Allah berikan karunia, sebuah kecerdasan kepada Gus A sehingga bisa membaca tanda-tanda Allah, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca wajah manusia, bahkan bisa membaca getaran-getaran yang saya rasakan. Oke, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, barusan ada video klarifikasi dari Ustadz Abu Janda Permadi Arya. Ya, ini seorang banser bro, NU Tulen. Kalau saya ini gado-gado, pernah ngaji di Persis, pernah ngaji di Muhammadiyah, pernah ngaji di NU, gado-gado. Kalau Permadi Arya ini NU Tulen. Jadi di klarifikasi tersebut beliau mengatakan bahwa beliau ini
menulis sebuah kata-kata radikal itu bukan ditujukan kepada umat Islam secara keseluruhan. Ada dasar-dasar kenapa kata radikal itu keluar. Ternyata terjadi perdebatan di Twitter antara Permadi Arya dengan Tengku Zulkarnain. Itulah Mas Bro, yang namanya golongan kadrun, kaum kadrun, atau sering saya sebut oposisi rasa teroris, teroris rasa oposisi, oposialan sampai oposetan, juga opo iblis, ya gitu kelakuan. Mereka itu selalu mencari-cari kesalahan. Kalau ulama mereka dicari kesalahannya, nggak mau mereka. Oh, jangan potong-potong. Kamu harus lihat ceramah Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Agim, itu 2 jam full. Mereka itu memang gobloknya tuh udah keterlaluan, bro. Udah nggak punya otak. Otaknya udah isi tai. Kalau waktu Ustadz Somad ngomong bahwa Islam rahmatan lil alamin itu belum selesai dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau lihat full 2 jam, mau sepotong itu sudah jelas menandakan kalimatnya itu sudah lengkap. Itu merupakan penghinaan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya lengkap, tidak ada asbabun nuzul yang bisa menyambung, membantah, menganulir kata-kata tersebut, karena dia menjelaskan dengan sangat gamblang, jelas, tuntas. Gak ada tuh dia mau berjilid-jilid kepada Ustadz Somad. Gak ada tuh orang yang laporin kalau Ustadz Somad ini menistakan Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya diam, tidak bergeming. Padahal kalau mau jujur, kalau kita pakai otak, apa bedanya penghinaan Ustadz Abdul Somad dengan penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh, anggaplah, musuh-musuh Islam yang memang mencari-cari kesalahan Islam. Di sini bukan non-muslim, bukan. Ada sekelompok orang yang memang mencari-cari kesalahan Islam lalu ingin menghancurkan Islam dari dalam. Itu namanya musuh-musuh Islam. Kalau non-muslim bukan. Jadi sedangkan Ahok, dulu Ahok, Bapak Ibu jangan mau dibohongi oleh orang-orang pakai Al-Maidah 51. Dalam kata ini yang menistakan itu bukan Ahok, tetapi ada orang-orang yang memakai Al-Maidah 51 untuk membohong Bapak Ibu. Tapi digoreng, demo berjilid-jilid hingga Ahok dilaporkan, dipengadilankan dan dipenjarakan. Kadrun memang brengsek dari dulu, bro. Kadrun memang brengsek, dipotong. Si Buniani, Agim turun, UAS turun, UAH turun, semua turun. Ahok menjelaskan aja tidak ditanggapi. Ahok minta maaf tidak ditanggapi. Oh, minta maaf sih diterima, tapi proses jalan terus. Gue nggak kebayang kalau yang ngomong gini Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalian minta ampunan diterima, tetapi azab jalan terus. Mampus manusia. Memang kalau
Para penjual agama itu gitu bro, brengsek. Ahok dipenjarakan, Somad tidak. Sekarang mulai dicari-carilah kesalahan. Abu Janda dipotong, ingin memenjarakan Abu Janda karena memang dia ini salah seorang yang memang ditakuti oleh para kadun. Pengikut Abu Janda itu banyak, kalau Gus A itu sedikit bro. Jadi nggak begitu didengar oleh para kadun. Tapi cukup memukau juga bro, karena banyak yang viral juga. Kalau Abu Janda kan hampir semuanya viral, kalau Gus A nggak semuanya viral. Jadi sangat ditakuti Abu Janda. Jadi bagaimana diupayakan kalau Abu Janda itu masuk penjara? Dipotonglah, disebarkan bahwa Abu Janda ini melakukan sesuatu yang tidak etis, seolah-olah menistakan Islam. Bagaimana mungkin bro? Dia ini NU tulen, termasuk anggota Banser. Kalau udah jadi anggota Banser ya sudah menjadi orang NU. Kalau saya ini bukan. Kalau saya ini kebetulan visi misinya sama, punya sesuatu untuk Indonesia, visi misi the king of science, ingin melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental, mendukung pemerintahan yang baik, yang anti korupsi. Sejalan dengan saya akhirnya didukung. Kalau nggak sejalan bisa lawan. Kebetulan sejalan akhirnya didukung. Jadi sejak dulu, sejak zaman Ahok, ini Siregar, Gus AA sama Abu Janda itu bergerilya bro, sangat aktif di medsos. Maka muncul lagi sekarang itu Gus Arya, viral juga, Mbak Vera, Dewi Tanjung. Bahkan sekarang banyak muncul yang lain, KBN dan sebagainya. Jadi sangat tidak mungkin kalau misalkan kita yang nasionalis ini, yang memang pecinta Islam Nusantara ini, menganggap bahwa semua Islam ini adalah radikal. Tidak. Yang kita maksud dari dulu adalah HTI, FPI, PKS yang selama ini bikin ribet dan bikin ribut, ingin mengganyang pemerintah, ingin mengkudeta pemerintah, ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia. Bukan syariat Islam sebetulnya, ingin membentuk kekuatan perang di Indonesia, karena khilafah itu bukan mendirikan syariat Islam, tetapi membentuk kekuatan perang. Makanya benderanya bendera perang. Teroris pasca oposisi rasa teroris bergabung, bahkan teroris yang selama ini bergabung dengan Poso, bergabung dengan ISIS, bergabung dengan Afghanistan, bergabung dengan para pemberontak di Suriah, ngumpul dalam PA 212. Itu Islam radikal, itu PA 212, HTI, PKS. Kalau Islam Nusantara enggak bro. Jadi kalau menurut saya ulama-ulama NU akan memberikan sebuah pemakluman, karena musuh Abu Janda itu banyak bro. Kalau nggak ada Abu Janda, nggak ada Gus AA, nggak ada Denny Siregar, NKRI sudah pecah bro. NU nggak akan mendapatkan suatu kehormatan seperti sekarang. Jokowi mungkin akan tumbang bro, karena itu kejadian sangat mengerikan. Kita bertaruh nyawa, bertaruh tenaga, bertaruh pemikiran, dibully, diancam, bahkan dipersekusi sudah bukan masalah. Kita jalan terus melawan orang-orang radikal. Saya kan sudah ngomong hati-hati bro, hati-hati. FPI boleh
HTI boleh bubar, tapi oposisi rasa teroris rasa oposisi belum bubar. Bisa saja mereka menikam dari belakang. Paham khilafah, paham FPI, paham HTI belum bubar, masih berkembang, hati-hati. Cuma Gus A yang ditakuti, bro. Kenapa? Karena Gus A paham agama. Debat face to face, ayo. Debat di YouTube, ayo. Karena emang sejak dulu terkenal ahli debat di grup-grup media sosial. Ciptakan kau ini. Lalu saya mendengar sebuah perdebatan di TV One. Dihajar habis sudah Abu Janda. Lalu muncul lagi berita di medsos bahwa laporan yang ditujukan kepada Abu Janda ini tidak bisa dikatakan hukum, tidak bisa dijerat hukum karena lemah, bro. Orang buktinya udah jelas sedang melakukan perdebatan dengan si Tengku Zulkarnain, dan tulisan si Tengku Zulkarnain udah jelas. Jawaban dari Abu Janda pun sudah jelas. Kata-kata radikal itu ditujukan kepada siapa? Bukan kepada Islam secara keseluruhan, tetapi kepada kelompok Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan yang memang sudah brengsek dari dulu, bro. Sudah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikun dima. Mereka bikin kerusakan di Indonesia, kerusakan hati, kerusakan pemikiran, kerusakan lisan, kerusakan perbuatan, merusak terus merusak, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketolak. Padahal Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an tidak memerintahkan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidak ada itu Allah beserta orang-orang yang demo. Tidak ada itu Allah beserta orang-orang HTI, FPI, PKS, enggak ada. Tidak ada itu Allah beserta Rizik Syihab, tidak ada. Allah beserta Agim, tidak ada. Allah beserta UAS, tidak ada. Allah beserta UAS, tidak ada. Yang terus memprovokasi umat dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya, dari satu tabligh akbar ke tabligh akbar yang lainnya, tebar gibah, fitnah, tebar kebencian, tebar kebohongan, sampai muncul kata-kata Jainuddin. Ini kan brengsek, bro. Ini yang disebut orang-orang radikal. Lihat rekam jejaknya. Kalau dalam Al-Quran yang disebut Islam radikal itu adalah wa khalaqnakum azwaja, Allah itu menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ada mata kanan, ada mata kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri, ada atas, ada bawah, ada utara, ada selatan, ada laki-laki, ada perempuan, ada orang baik, ada orang jahat, ada Islam yang baik, ada Islam yang jahat. Islam yang jahat ini adalah Islam radikal. Sudah jelas kata Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Islam yang baik itu, Islam yang benar itu, Islam yang lurus itu, yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Sedangkan Tengku Zulkarnain, Agim, UAS dan kawan-kawan, HRS, Habib Bar dan kawan-kawan, oposisi teroris oposisi, oposisian sampai oposetan, tangan dan mereka terus-menerus menyakiti orang lain. Tidak ada kesabaran daripada mereka. Mereka itu adalah para penjual agama yang nyata.
Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya mereka terus dikalahkan, dan terus dikalahkan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah dengan pakaian mereka, hendak menipu Allah dengan penampilan mereka, hendak menipu Allah dengan ayat-ayat yang mereka banyak bacakan, hendak menipu Allah dengan bendera tauhid. Wa khadi'uhum, tapi Allah akan menghancurkan mereka, mengalahkan mereka, membumi hanguskan mereka. Ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang jahat. Jadi jelas bro, tidak ada unsur hukum di kasus Abu Janda. Sekali lagi, ulama kadrun dan golongan kadrun memang brengsek. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.